Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Saya guru di SMK Dharma Asih Kidang Jaya, Kecamatan Tapung Ilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dalam kesempatan kali ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 dengan judul materi Pilihan pada jaringan kelas 11 TKJ. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukan agar kedepannya praktek pembelajaran saya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Siang Pak. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Tolong privatnya dipimpin doanya. Baik Pak. Kita belajar, kita berdoa bagaimana dan percaya masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih doa ini. Coba kalian cek dulu di bawah ada sampah nggak itu? Kalau ada dikutip ya. Kalau ada sampah. Biar enak kita baca kalau orang di sini. Oke. Ya. Absen dulu ya. Ada semua ini. Ada Pak. Ya, semua. Mantap. Nah, sebelum kita mulai nih, kalau mau tanya-tanya dulu nih tentang materi kita yang kemarin. Ada yang masih ingat nggak ini ya? Ya. Ada yang masih ingat tentang fungsi trah? Lagi. Menghubungkan pilihan yang sama dengan switch yang berbeda. Menghubungkan Pilihan yang sama dalam switch yang berbeda. yang berbeda. Oke, ya. Tentang ini, tentang perbedaan grid, switch, router. Ada yang ingat? Budi? Terlihat dari lintasannya Pak. Terlihat dari lintasannya. Ada yang lain? Ada yang masih ingat? Ada? Yang perbedaan dari ketiga yang Bapak sebutkan tadi, grid, switch, dan router itu dari lintasannya memang ya. Oke. Ada yang ingat switch itu apa? Switch adalah suatu perangkat otomatis yang berfungsi sebagai pengatur dan pembagi sinyal daya dari suatu komputer lainnya yang terhubung pada perangkat tersebut. Iya. Sudah, ya. Oke. Berarti bagus. Masih ingat pelajaran kemarin ya? Nah, untuk materi kita ini tentang pilihan pada jaringan ya. Yang ada di KD mengevaluasi pilihan pada jaringan dan mengkonfigurasi pilihan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian pilihan pada jaringan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi konfigurasi pilihan. Tiga, siswa mampu mengevaluasi konfigurasi pilihan. Siswa diharapkan dapat menjelaskan langkah-langkah konfigurasi pilihan. Yang terakhir, siswa dapat mempraktekkan cara melakukan evaluasi konfigurasi pilihan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, untuk pengertian pilihan sendiri bisa dilihat di layar ya. Pilihan atau virtual local area network merupakan suatu model jaringan yang membagi jaringan secara logikal ke dalam beberapa jalur yang berbeda, tetapi tetap melewati perangkat atau penghubung yang sama.
Jadi masih dalam satu perangkat. Terus fungsi VLAN. VLAN berfungsi untuk membagi fisik network ke banyak broadcast domain. Fungsi VLAN pada jaringan komputer adalah memberikan sebuah metode dalam jaringan untuk bisa membagi satu fisik network ke banyak broadcast domain. Itu fungsinya. Sedangkan cara kerja VLAN bekerja dengan cara membagi broadcast domain dan menghubungkan network ke kelas IP yang sama pada lingkup VLAN. Ya. VLAN diklasifikasikan berdasarkan tipe yang digunakan, baik menggunakan port, MAC address, atau yang lain ya, dan lain-lain. Nah, itu adalah materi kita hari ini yang kalian pelajari. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa browsing atau baca di modul atau dibaca modulnya. Ya, karena ada beberapa kasih modulnya itu. Bisa dipelajari situ untuk jawabannya ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan putarkan video. Kalian tolong amati ini videonya. Nanti identifikasi masalahnya. Ada permasalahan yang perlu dibahas nggak di video tadi ya? Oke, sekarang kita akan membuat konfigurasi VLAN-nya. Pertama-tama kita buka dulu Cisco Packet Tracer. Kita tunggu sebentar ya. Oke, sudah terbuka. Kemudian kita menggunakan switch. Kita pilih yang ini. Untuk percobaan kali ini kita menggunakan PC sebanyak 4 aja. Oke. Nantinya di sini 2 ini kita buat sebagai VLAN 2 dengan nama guru. Kemudian yang ini kita buat VLAN 3 dengan nama siswa. Oke. Sekarang kita sambungkan dulu PC 0. PC 0 kita sambungkan ke switch ke fast Ethernet 01. Kemudian PC 1 kita hubungkan ke fast Ethernet 02. PC 2 kita hubungkan ke fast Ethernet 03 dan PC 3 kita hubungkan ke fast Ethernet 04. Kita buat namanya dulu biar gampang nanti. Sini FA 01, ini FA 02, ini FA 03 dan ini FA 04. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasinya. Kita double klik di switch, kemudian pilih CLI, enter sekali, kita ketikkan enable, lalu configure terminal. Ada kesalahan, configure terminal. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan melakukan pembuatan nomor VLAN. Oke, kita buat misalnya di sini VLAN. Pertama di sini kita buat ada VLAN 3. VLAN 3 kita enterkan. Kita buat namanya siswa. Exit. Oke, selanjutnya di sini tadi kita buat ada VLAN 2. Oke, VLAN 2. Namanya guru. Lalu exit. Oke, itu bagian dari penamaan dan penomoran VLAN. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi.
Pertama tadi di sini kita buat dia PC0 terhubung ke FA01 dari switch, PC1 ke FA02, PC2 ke FA03 dan PC3 ke FA04. Oke, kita buat di sini dia interface FA01 yaitu di PC0. PC0 ini kita akan memberikan akses bahwa dia adalah anggota dari VLAN 3. Kita enter switch port access. VLAN 3. Lalu kita enter. Setelah itu di exit. Kemudian cara yang sama akan kita lakukan kepada setiap PC. Oke, kita lanjut. Interface FA02 switch port access. VLAN 3. Exit. Oke, sekarang kita lanjut ke PC2 itu FA03 dan FA4 akan tergabung ke VLAN 2. Oke, kita buat interface FA03, enter, switch port akses VLAN 2, enter, exit. Kemudian untuk PC3 interface FA04, enter, switch port akses VLAN 2. Exit. Oke, itu adalah bagian dari konfigurasinya. Oke, kita coba dulu ping atau memanggil. Kita buat ke sini. Dia belum bisa karena kita belum menentukan IP address dari setiap PC. Oke, kita lanjutkan. Misalnya kita perancangannya kita buat dia untuk PC0. Untuk PC0 kita buat dia IP-nya 192.168.2.2. Ini 192.168.2.3. Untuk VLAN 2 kita pilih 192.168.3.2. 192.168.3.3. Oke, karena dia berbeda VLAN, maka di sini kita bedakan. Di sini ada 2, sini 3. Oke, kita buka untuk menentukan IP address-nya, double klik desktop, baru IP configuration. Sini kita masukkan 192.168.2.2. Subnet max-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya itu 192.168.2.1. Oke, itu untuk PC0. Kemudian kita ke PC1. 192.168.2.3. Default gateway 192.168.2.1. Oke. Untuk PC2 tadi IP-nya itu 192.168.3.3. 192.168.3.3.
Oke, untuk PC 3 192 168 32. Oke, masing-masing PC sudah kita beri IP address. Sekarang kita akan coba menghubungkan antar PC. Kita coba menghubungkan PC 0 dan PC 1. Di sini dia sudah sukses karena dia berada dalam satu VLAN. Oke, kita coba sebaliknya. Kita hubungkan dari PC 1 ke PC 0. Dia masih sukses. Coba dari PC 2 ke PC 3. Sukses di sini. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 2. Kita lihat di sini dia sukses. Oke, sekarang kita akan mencoba menghubungkan dari PC 0 ke PC 2. Di sini dia gagal karena memang dia berada pada VLAN yang berbeda. Maka PC tidak dapat saling berhubungan antara VLAN yang berbeda. Oke, itu bagian untuk konfigurasinya. Sekarang kita ke switch. Untuk di switchnya, kita bisa melihat daftar dari VLAN yang tersedia. Caranya itu show VLAN. Kita buat show VLAN. Maka di sini dia VLAN yang sudah kita buat tadi. Yang pertama dia VLAN 1 itu sebagai default. VLAN 2 dibuat nama guru, VLAN 3 dibuat nama siswa. Di sini statusnya aktif. Lalu kita bisa juga memasukkan dia show VLAN brief. Itu untuk menampilkan VLAN yang aktif. Oke, untuk konfigurasinya kira-kira demikian. Nah, sudah di dalam video yang sudah kalian perhatikan. Sekarang coba identifikasi. Kita dulu sama kelompoknya kan, ini kan? Ada kelompok ya? Oke, ya. Pak Doni. Jadi di situ kalau misalnya tanpa dibuat VLAN pun, kalau IP-nya berbeda, dia memang tidak terhubung, tidak bisa saling bertukar data. Satu lagi Pak, Ya. tadi kan ada klasifikasi VLAN ya. Ini menggunakan tipe protokol. Jadi protokol itu menurut saya kalau kita pindah, walaupun misalnya ini laptop mau dipindah ke PC kan, kalau misalnya di dikonfigurasi IP-nya itu sesuai dengan VLAN-nya, itu tidak perlu merubah dari awal lagi, tidak perlu merubah dari awal. Jadi tinggal colokkan langsung aja, tidak perlu merubah VLAN tersebut. Iya, kalau protokol ya. Itu keuntungannya ya dengan menggunakan tipe protokol. Nah, berarti yang tentang video tadi udah paham ya? Tambah. Intinya pokoknya kalau jaringan dalam satu network bisa terhubung. Kalau IP-nya beda network tidak akan terhubung. Tapi kalau VLAN, biarpun dalam satu network bisa tidak akan terhubung kalau sudah dibagi dua atau dipisahkan berdasarkan kelompok VLAN-nya. Sudah paham ini ya? Nah, sekarang tugasnya untuk lebih pendalaman materi lagi, karena ini contohnya satu switch tadi di video, ya kan? Coba sekarang buat dalam dua switch. Kalau ini dalam satu switch, buat jadi dua switch. Ini 4 juga kliennya. Jadi nanti dalam satu switch itu terbagi dua VLAN. Switch yang kedua juga terbagi dalam dua VLAN. Paham ya? Paham Pak. Nah ini kan tadi juga dibuat dua VLAN kan? Contohnya tadi yang menggunakan di video. Sekarang coba kalian buat bagaimana cara menghubungkan kalau itu berada dalam dua switch atau switch yang berbeda. Bagaimana cara menghubungkan VLAN-nya? Kan udah kalian baca-baca juga tentang itu
Belum. Ada kamera? Bisa? Bisa. Bisa ya? Cuma sedikit. Selamat siang semua. Siang. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi kami tentang membuat filan dengan 2 sheet. Silakan dijelaskan oleh Dewi. Kita lihat di sini ada 2 filan ya, yang warna merah filan 20, yang warna hijau filan 10. Ini sudah kita konfigurasi, bisa dilihat di ini aja. Nah, nampak ya, itu portnya yang PC 1 itu, yang PC 0 yang warna hijau kan itu versi 02 kan, linknya up berarti dia aktif, dia masuk anggota VLAN 10. Nah, ini juga ada yang 03 pun ya, dia masuk VLAN 10, jadi sesama VLAN tapi berhasil. Lalu ini kan yang hijau kan 1 VLAN kan, kita tes. Nah, ini bisa sukses. Ini bisa sukses karena di switch ini kita mengkonfigurasi mode trunk. Kita lihat pas nilainya berapa. Ini ke sini. Ini kan 01 kan. Berarti kita rubah ke 01. Nah ini mode trunk ini untuk menghubungkan kedua switch ini agar saling terhubung. Jadi walaupun switchnya itu beda, terus misalnya VLAN A berada di switch yang sebelah sana, VLAN B sebelah sini, kalau misalnya kita buat mode trunk kayak gini, dia kita bisa terhubung. Tapi kalau akses itu belum tentu dia. Yang merah, yang ini pun sama juga, yang 01 ini harus kita konfigurasi mode trunk. Kenapa di sini saya buat IP-nya berbeda? Itu karena yang mengikuti mengklarifikasi VLAN tadi dia menggunakan tipe protokol IP address. Jadi seandainya misalnya lah, ini PC ini kan mau kita ganti laptop gitu kan. Tapi kalau itu kan kalau misalnya pakai metode yang lain, dia dikonfigurasi awal dari portnya sini. Tapi kalau menggunakan IP address, dia tinggal laptopnya saja. Nah, jadi tinggal laptopnya sini aja diisi IP address tersebut, dia sudah termasuk dalam anggota VLAN. Ya, mungkin sekian. Baiklah, apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Baiklah, saya ingin bertanya, fungsi dari mode akses dengan mode akses ke mode trunk pada switch itu apa fungsinya?
Apakah masih ada pertanyaan? Baiklah, saya ingin bertanya, perintah untuk menampilkan konfigurasi VLAN di Cisco paket tracer. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, fungsi mengganti mode akses ke terang, yaitu untuk menghubungkan kedua switch. Terus yang pertanyaan kedua, apa fungsi membuat VLAN dalam jaringan? Ada 3, yaitu memudahkan manajemen jaringan. Yang kedua, menjaga kerahasiaan data. Dan yang ketiga, memperlancar lalu lintas data. Pertanyaan yang ketiga, perintah untuk menampilkan VLAN di Cisco paket tracer akan dijelaskan oleh Doni. Perintahnya tinggal kita klik show 9 beri. Nah, disitu nampak dari statusnya VLAN mana yang aktif, baru port mana yang menjadi anggota VLAN tersebut. Misalnya ini VLAN 10 kan aktif, anggotanya port 02 dan port 03 ini. Yang ini VLAN 20 aktif, portnya 04 dan 05. Ini di switch yang sebelah sini. Yang sebelah sini pun sama juga. Nampak dia. Yang ini. Pak, apakah sudah puas dengan jawabannya? Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, selamat siang. Siang. Tadi hasil dari presentasi kelompok Doni ya. Sudah paham ya? Nah, jadi kesimpulannya kira-kira apa ini? Kesimpulannya? Tadi yang sudah kita pelajari tadi. Kesimpulannya apa yang dapat kita ambil? Jika terjadi permasalahan pada konfigurasi VLAN, maka kita harus memeriksa IP address terlebih dahulu. IP address itu. Ya. Memang IP address sangat penting ya. Kalau tidak ada IP address, tetap tidak akan bisa terhubung. Intinya memang IP address dulu harus ada. Oke. Mulai dari ambil. Jika ingin menggunakan kedua SIM harus merubah mode. Ya. Jadi kalau tadi yang pertama itu satu switch dengan dua switch itu berbeda. Karena kalau tidak dirubah switchnya ke mode terang, tetap kan defaultnya switch itu modenya akses, ya, defaultnya. Kalau begitu kita hubungkan kedua switch tidak kita rubah ke mode terang, maka biarpun sama-sama satu VLAN dalam VLAN yang sama, tidak akan bisa terkoneksi atau terhubung. Jadi syaratnya untuk menghubungkan dua VLAN di dua switch yang berbeda atau satu VLAN pada switch yang berbeda, syaratnya kedua switchnya harus berubah ke mode terang. Jadi jangan mode akses, harus ke mode terang ya. Oke? Jadi paham ya? Ada lagi kira-kira? Ada? Nah. Berarti sudah paham tentang ini tadi ya? Kalau gitu, kita akan coba kasih pertanyaan. Ini jawab cepat saja ya, pertanyaan singkat, nggak susah-susah kali. Nah, yang pertama, tujuan dari VLAN itu apa?
Mana nih? Memperlancar lalu lintas data. Memperlancar lalu lintas data. Ada lagi? Yang lain? Tujuannya? Selain memperlancar lalu lintas data, Memudahkan memanajemen jaringan itu lebih mudah. manajemen jaringan memang lebih mudah. Ada lagi? Ada ya? Oke. Memang itu benar ya. Manfaat filan. Ya, coba. Budi dulu. Manfaat pilar yang pertama itu satu keamanan, dua mengurangi biaya, tiga mempermudah administrator jaringan, empat performance. Ya. Nah, lancar makanya performanya akan ya tidak akan lelet atau ngelem karena lalu lintasnya lancar tadi ya. Itu manfaatnya. Nama lain perangkat jaringan komputer. Apa kali ini? Ayo. Lihat. Nama lainnya itu network device. Network device. Ya. Oke, paham baik berarti ya. Nah, berikutnya sebelum kita tutup untuk yang harus kita pelajari untuk materi berikutnya tentang permasalahan pilihan nanti tolong untuk dibaca ya materinya supaya di pertemuan kita berikutnya nanti kita lebih enak ya. Dan ada tugas juga nanti perlu kasih dikerjakan di rumah. Nanti bapak kirim ke WA aja bapak ya. Kalau kan nanti sama Merani juga bisa nanti. Terus kasih tugasnya. Oke, sebelum kita pulang kita berdoa dulu, ya. Tolong Merani dipimpin doanya. Sebelum kita pulang, baca berdoa agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tadi sudah baik. Bapak Airi, wabillahi taufiq